Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada satu hal yang menarik, bahwa ada terjemahan Quran ke dalam bahasa lokal, yaitu ke dalam bahasa Bugis. Itu Quran itu diterjemahkan terlebih dahulu menggunakan aksara Bugis dengan aksara Kagangangkanya yang terkenal, kemudian diterjemahkan pula bentuk literasinya agar orang Bugis bisa membaca Quran dengan bahasa Bugisnya, kemudian ada terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia yang bisa dipahami secara luas. Baik, pada kesempatan ini kita akan berkenalan dengan salah satu penterjemah Quran, yaitu Ustadz Haji Ahmad Fuad Syukri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, mungkin bisa diceritakan ini bagaimana pandangan Ustadz bahwa terjemah Quran ke dalam bahasa kita ini merupakan satu kepentingan yang cukup bermakna yang disebarluaskan di kalangan masyarakat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa fadiyana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Jadi berawal dari kerisauan saya bahwa generasi sekarang itu sudah mulai melupakan bahasanya. Jangankan tulisannya, bahkan pengucapannya itu sudah hilang gitu, tergantikan oleh bahasa Indonesia. Jadi berawal dari situ saya mulai berusaha untuk mencari kembali literatur atau terjemahan Al-Quran yang berbahasa Bugis. Jadi di Sulawesi sana itu ada 3 sebenarnya yang menerjemah bahkan menafsir Al-Quran ke dalam bahasa Bugis. Yang pertama itu Guru Daud Ismail di Sopeng. Beliau menafsir Al-Quran ke 10 jilid kalau nggak salah ya. Cuma jilid itu Quran total 30 juz. 30 juz. Oh, 30 juz ya, 30 juz. Ya. Cuma saya dengar beliau meninggal sebelum selesai 30 juz. Nah, sudah dicetak juga. Kemudian yang kedua Guru Koadisi Dendren ya, Koadisi Drap. Disidap ya. Ya, disidap. Nah, itu selesai 30. Tapi sebelum meninggal beliau nggak sempat menyelesaikan, tapi diteruskan oleh MUI Makassar. Oh, MUI Makassar. Ya, Yayan itu. Yayan ya. Ya. Alhamdulillah selesai, dia sudah diterbitkan juga 10 jilid juga. Yang ketiga itu ada yang saya dengar kan saya bahasa Ogi anunya itu kan ada itu ya 10 jilid. Cuma Makassar ya, cuma itu agak terpencar sudah. Oh iya, susah dapatkan yang lengkapnya gitu. Yang ketiga Guru Hamzah Muluang, itu kakek kandung saya. Beliau langsung menerjemah, bahkan tercepat beliau. 1 tahun aja 2 bulan 2 hari. Kami sudah lapor di Madinah, tempat percetakan Al-Quran, dan diakui bahwa inilah penerjemah tercepat di dunia. Karyanya 3 jilid. Ini bisa diperlihatkan. Ini. Oh, itu ya. Tulisan tangan ini. Tulisan tangan ya. Ini lengkap 30 juz. Oh, 30 juz. Ya. Jadi 1 jilid itu 10 juz. Ini saya sempat jaga ini. Ya. Manuskripnya. Ya. Jadi ini bisa dipesan, ini bisa. Saya bisa cetakan di Jogja. Ya. Jadi kalau ada yang ingin langsung melihat tulisan tangan dengan lontar Bugis, jadi beliau ini kakek kandung saya. Oh, kakek kandung. Ya, kakek kandung. Ya. Beliau adalah sekretaris dari Ki Haji Muhammad As'ad, pendiri Pondok Asadiyah. Menantu juga.
Ya, jadi ponakan Ki Haji Muhammad Hasan ini diperistri oleh beliau. Jalan ini saya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Sebenarnya melanjutkan dan melatinkan tafsir ini sejak kami masih di Kairo. Kalau nggak salah, Di Kairo sudah ada proses, sudah ada proses untuk menerjemahkan dalam bahasa dan aksara Bugis. Ya, plus Latin dengan bahasa Indonesia. Inilah tiga bahasa ya. Ya, 3 bahasa. Ini untuk betul-betul memudahkan bagi orang Bugis yang nggak bisa lagi baca lontarannya kagak ngangkat. 2003 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian saya menulis lagi 2017, cuma sempat 54 ayat aja. Karena ini berat ini. Iya, iya. Ya, kerjanya berat. Mengetiknya harus pakai simbol gitu. Jadi kadang satu huruf itu dua ketukan gitu. Dan alhamdulillah Ini bisa diperlihatkan tadi sini ya. di halaman itu contohnya. Jadi ada teks Al-Quran, Ada Al-Qurannya, ada lontarannya, ada aksara Bugis ya, bahasa Bugis dengan aksara Bugis. Kemudian ini Latinnya. Kemudian ada literasinya, Ya, literasinya. pengucapan ke dalam bahasa Bahasa Bugisnya. Bugis. Ya. Jadi yang nggak bisa baca ini, dia Ya. dia baca ini. Iya. Jadi kalau tidak bisa tidak bisa baca aksara Bugis, Dia baca ini. dia bisa baca aksara Latin, tapi bahasa Bugis. Tapi bahasa Bugis. Baik. Lalu kemudian Ustadz menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia juga. Jadi misalnya yang generasi sekarang itu nggak bisa lagi bahasa kunonya, Iya. sudah bisa baca di sini tapi belum paham juga. Iya. Ini baca Indonesianya. Bahasa Indonesia. Jadi ini Ya, ada aksara Latin tapi berbahasa Bugis. Ada juga Indonesia. Kira cukup menarik, Ustaz. Baik, mungkin bisa diberi contoh, Ustaz, bagaimana menerjemahkan itu dari Quran, kemudian muncul aksara Bugisnya, dan bagaimana proses mungkin memulai untuk mentransliterasi istilahnya dari bahasa Bugis itu menjadi dari aksara Bugis menjadi aksara Latin tapi berbahasa Bugis. Ya. Jadi sebenarnya kalau font atau programnya sudah ada, itu dibikin kalau nggak salah di Amerika oleh Andik Malarangen. Tahun berapa? Bugis ya? Iya, mungkin awal 2000-an itu. Ya. Awal 2000-an. Cuma font yang dibikin oleh Andik Malarangen ini agak-agak ini nggak bagus tulisannya. Nggak bagus tulisannya. Ini lebih cantik aslinya. Tapi kemudian diteruskan oleh siapa namanya di anak asuh dia juga di Sengkang. Nah, dia bikin sudah canggih dia, lebih bagus. Ya, ini hasilnya. Fontnya ya? Fontnya ini, jadi saya pakai ini font ini yang terbaru dan paling bagus sudah aksaranya. Ya. Fontnya ini kan ada di Belanda juga kan? Saya bisa dilihat Pak, ini halaman ini font tadi. Fontnya Aksaranya ya? aksara ini ya, aksara Bugis ya. Nah, ini. Nah itu. Nah, ini sempurna. sudah lebih sempurna, lebih bagus tulisannya. Untuk aksara Bugis ya. Ini kagak ngangka apa ini. Ada nangka, apa, ada nandra, cajanya nanti ya lawas sah ya. Baik. Oke. Jadi cara penulisannya itu pertama saya harus baca dulu aslinya kan? Iya, aslinya dibaca. Ulang-ulang gitu, ulang-ulang sampai betul-betul lancar penekanannya. Ya. Karena Bugis kan ada penekanan gitu. Ya itu yang banyak itu. Nah, misalnya cak ya. Jadi setelah saya betul-betul sudah menguasai, udah saya ke pengetikan, masuk ke perintah. Jadi caranya dirubah aja fontnya, ringan aja kok. Sekarang bahkan di HP itu sudah ada font Bugis itu. Nah, cuma kadang pengetikannya itu fontnya font Bugis ya. Font Bugis. Di aksara Bugis ada font Bugis. Nah, sekarang bagaimana Ustadz mentransliterasi dari aksara Bugis itu ke aksara Latin, tapi kita bahasa Bugis. Iya, fontnya normal aja, nggak ada perubahan kok di di touch-nya itu sama ya. Misalnya K, ya K juga di Latinnya gitu. Mungkin bisa dicontohkan semacam cara baca, udah ada aksentuasi tersendiri tak yang di buku Ustadz.
Karena mungkin kalau orang yang tidak lidah Bugis atau tidak lidah Makassar, iya. membaca Latin itu kan ada kesulitan. Cara bacanya salah. Jadi gini, contohkan. Jadi ini aturan bacanya nih. Kalau yang ini ya, biasa. Contoh E, B, C, D. O normal ya. Di belakang itu O. Nah, ini yang khas Bugisnya ini aja. Ini aja, Ustaz. Itu ya. Nah, jadi itu misalnya saya kasih koma atas. Koma atas ya. Berarti ya, misalnya G, M, D. Ya, jadi di Latinnya itu setelah huruf itu saya kasih koma atas. Ya, jadi itu aja sih yang ini yang agak ribet gitu. Kita ambilkan contoh yang terjemahan tapi menggunakan aksara Latin. Ya, ini bahasa tetap bahasa Bugis. Mungkin bisa dibacakan. Misalnya ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita langsung baca di sini, nasaba asenna wa Allah taala wa maraja akamase nama senna pramase. Itu ini ada beberapa ini nasaba ba. Ya, ini bacanya nih. Jadi kalau orang pemula dia baca ini nasaba. Iya, itu yang dimaksud. Jadi kalau tidak Bugis itu tidak pas cara pengucapan atau pronunciation gitu kan. Misalnya senna dia baca asenna ya itu. Tapi kalau sudah terbiasa itu dapat. Itu kalau salah baca itu salah makna kadang-kadang. Salah makna. Meskipun tulisannya sama, tapi dengan cara baca lidah Bugis salah baca itu juga salah makna. Ya. Salah makna. Fatal, Bang. Fatal ya. Jadi ala bisa karena biasa aja sih. Jadi misalnya sudah dapat bukunya ini ya gampang aja diulang-ulang aja gitu. Saya kira itu aja sih. Iya. Luar biasa ini. Terus kira-kira apa saran Ustadz untuk kalangan pembaca Quran, terutama kepentingannya ini terhadap santri atau mungkin para pembaca Quran yang belum tahu ya, belum kenal bahkan dengan satu khazanah Nusantara, bahwa ternyata di Nusantara ini ada banyak Quran yang terjemahnya itu ke aksara Bugis ya. Dan sementara orang-orang Bugis sendiri mungkin sudah kehilangan sejarah atau kemampuan membaca aksara Bugis. Nah, kira-kira bagaimana saran Ustaz untuk generasi akan datang, terutama para pembaca Quran dan para pelajar Quran? Saya kira karena ini adalah budaya itu kan anugerah. Iya. Bahkan kita sebenarnya orang Indonesia ini harus bangga gitu. Kita punya bahasa yang masih terjaga tulisannya. Iya. Nah, bahkan salah satu aset budaya yang diakui dunia itu adalah yang berbahasa Bugis, bisa dicek itu Lagaligo. Jadi Lagaligo itu karya terbesar anak manusia sepanjang sejarah yang diakui oleh PBB ya. Yang diakui oleh PBB. Aslinya Lagaligo itu bahasa Bugis. Ya. Itu bukunya itu ada di Belanda sekarang. Karena untuk menjaga manuskrip ini itu kalau nggak salah biayanya per tahun itu 25 miliar. Ya, jadi ya. Nah, saya sih punya pikiran ya, kalau untuk menjaga tulisannya saja 25 miliar, gimana kalau biar saya aja yang tulis ulang itu misalnya ya, misalnya Lagaligo itu kan. Nah, tapi tentunya dengan selesai 30 juz ini, karena ini yang baru selesai ini satu juz itu kemarin kurang lebih 4 bulan saya kerjain. Jadi kalau sisa 29 juz itu kalau bisa 3 tahun lagi gitu. Jadi kita harus bangga ya sebagai anak bangsa, kita punya budaya yang diakui dunia besar gitu. Ya, tentunya harapan kami ya generasi muda sekarang adalah yang kembali mempelajari bahasanya, dan kalau bisa ada yang meneruskan gitu. Ada lagi penafsir muda generasi milenial ya yang bisa mempertahankan aset budaya. Oke, terakhir Ustaz, mungkin beberapa karya yang ada di hadapan Ustaz bisa diperlihatkan. Itu ada terjemah ini 10 itu ini 3 juz 3 jilid 30 juz, ini tulisan tangan. 30 juz ya? 30 juz tulisan tangan.
tulisan tangan asli ya. Kalau yang saya sudah tulis, ini juz amma ya. Juz amma ini, Juz amanya tiga bahasa. Ya. Kemudian ini Barzanji. Barzanji. Jadi Ini ternyata juga Ustaz saya Barzanji. menerjemahkan Ini banyak Barzanji. yang butuhkan ini. Ini tradisi Itu ini dari bahasa sama bahasa Arab, aksara Bugis sama. juga, Bugis juga, Latin, literasi ke Latin dan Indonesia. diterjemahkan ke Nah, sama. luar biasa. Nah, ini banyak Barzanji ya. banyak peminat ini. Karena Al-Barzanji. ya tradisi orang Bugis itu sampai sekarang masih dipakai. Barzanji berbahasa Bugis. Ya, Jadi yang aksara Bugis di atas itu yang itu Barzanji Sama. berbahasa Bugis ya. sama. Nah, ya sama. Oke. Nah, kemudian saya sudah menulis juga biografi beliau. Biografi Jadi dari Ki Haji Muhammad Asad, penulis ini juga Ki Haji Semuluang. dan penulis itu adalah ternyata kakek beliau Ya, kakek kandung saya. Ada sini biografinya. Kemudian kakek dari Wali Songo ada di Sengkang, Syekh Jamaluddin Akbar Al Husaini. Jadi beliau adalah keturunan Rasulullah yang ke-20 dari Fatimah. Yang mana itu kami ada gambar itu. Karena ini kan ada makamnya ada. Karena kan waktu itu kan belum ada foto kan. Oh iya, ratusan tahun yang lalu. Nah, ini bisa dicek yuk. Nah, ininya di Google ada, di YouTube-nya juga sudah ada. Nah, makam Syekh Jamaluddin Akbar Al Husaini. Ada juga tulisan-tulisan beliau itu saya masih jaga ya. Ini tulisan-tulisan beliau yang menulis Al-Quran itu ada saya kumpulkan di sini. Nah, ini misalnya puasa, ini tulisan tangan juga ini bahasa Bugis. Banyak bukunya. Ini aja yang dapat yang sempat saya karya kakek saya Ki Haji itu ya? Iya, yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Bugis. Iya, nah ini aja sih yang sempat. Sebenarnya masih banyak. Taubat ada, ini Taubat, ini tulisan Bugis juga. Nah, sudah ada Indonesianya, cuma Latinnya nggak ada. Ini tulisan tangan. Ini tulisan tangan. Ada. Wasiat ada. Nah, ini dulu saya sempat tulis ini yang 54 ayat aja ini. ini bentuknya kayaknya gini. Nah, sekarang kan sudah canggih kan yang ini. Nah. Oh iya. Jadinya oh iya di Ya. ya. Ini berapa bulan saya kerja. Betul-betul menguras tenaga ini. Iya. Karena Ya, sekali sebuah usaha Iya. dan ijtihad yang luar biasa ya. Ya, bayangkan kalau kita baca saja sudah berapa pahala, apalagi kemudian menulis. Oke, terima kasih Ustadz Haji Ahmad Fuad Syukri yang pada kesempatan hari ini memberikan informasi yang sangat berharga ya tentang bagaimana Quran itu diterjemahkan ke bahasa Bugis, aksara Bugis, kemudian ditransliterasi ke aksara Latin, tetap berbahasa Bugis, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan aksara Latin. Baik, mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang bermanfaat, memberikan informasi dan inspirasi untuk generasi pembaca Quran, penerjemah Quran, dan sekaligus tentunya pemaham dan pengamal Quran. Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.